terpesona menatap segala karya ciptamu, bintang dan gunung penuhi angkasa, menyaksikan besarnya kuasamu. Aku memuji Tuhan selamamu, sungguh besar tawaku. Aku memuji Tuhan selamamu, sungguh besar tawaku. Darilah Yesus datang kembali, sangat besar sukacitaku. Dengan tulus ku sujud dan memuji, menyatakan agungnya Allahku. Aku memuji Tuhan selamaku, sungguh besar kawanku. Aku memuji Tuhan selamaku, sungguh besar kawanku. Sebagai doa buka akan dibawakan oleh Bapak Formansyah. Kita sama-sama tutup kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di sore hari Sabat yang menjadi Tuhan, kami umat-umat Tuhan akan mengikuti dan melaksanakan upacara doa pengukuhan pernikahan Saudara Eva Sitompul dengan Saudara Sahat Tambunan. Kiranya Tuhan memimpin acara ini dari awal pertengahan akhirnya. Memimpin hamba-Mu Pendeta Major Sigalingging yang akan memimpin doa pengukuhan ini. Hikmat akan Budi curahkan kepada hamba-Mu ini. Tuhan, apabila ada kesalahan yang kami perbuat, kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya terhalang berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan apabila juga dalam acara ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami memohon pengampunan daripada Tuhan, supaya acara kami ini layak di hadapan-Mu dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami berdoa atas nama Yesus Juru Selamat kami dari dosa. Amin. Pada waktu yang tidak ini, kepada jemaat Parung Panjang, kami mengundang untuk membawakan sebuah lagu pujian. Kepada jemaat Parung Panjang, persilakan masuk ke dalam untuk kita membawa sebuah lagu pujian. Iya, di sini.
firman Allah dan segala hikmatnya. Ya Tuhan, berilah damai-Mu dalam rumah kami. Oleh-Mu kami bersatu dalam kasih suci. Waktu yang baik ini kita persilakan kepada Bapak Pendeta Mainer sekali untuk membawakan firman. Selamat hari Sabat. Selamat hari Sabat. Saudara sahat ya. Cik. Sahat dan juga Eva. Sudah berapa lama menikah? 20. Sudah 2 bulan. Oke. Dan waktu menikah di Rumah. rumah ya. Tanggal 2 26 Tanggal 26 bulan bulan 2. Oke. Baik. Sudah lama berpacaran? 2 tahun. 2 tahun. Dari Ini online. pacar yang keberapa? Betul. Ketujuh. Oh, luar biasa. Oke, kalau Seva sudah kenal lama? Sudah. Oke. Baik. Berbicara mengenai pernikahan, sudah pernah tahu sejauh mana? Sudah. Belum ya? Sudah konseling berapa lama, Pastor? Berapa kali mereka konseling? Sudah ada 3 kali. Oh, 3 kali. Oke, sayang nggak sama istrimu? Terlalu sayang. Ini ada bahasa. Oke, kalau Eva sayang nggak, cinta nggak sama suami? Sorry ya, aku tanyain di sini ya, karena aku kan tidak tahu seperti apa kalian bilang. Tapi saya perlu untuk membuat bahwa pernikahan itu sesungguhnya bukan asal saja menikah. Ya, artinya Anda harus benar-benar cinta. Ya, ada perbedaan umur berapa kamu punya sekarang? 6 atau 7. Maksudnya? Jarak umur, jarak jauh. Berapa tahun umurnya? 32 Kak. Sekarang 32. Ya, 3? 3. Oh, di sini 32, di sini 38 ya. Oke, nggak masalah. Ya. Tapi sesungguhnya yang mempertemukan kalian ada orang lain atau kalian berdua? Tak ada. Nggak ada. Gimana kisah cintanya gitu ya? Cuma apa? Beda aja, tapi karena ada pihak ketiga aku putus gitu. Oh, jadi kalian sudah kenal 2 tahun Tidak. selama di rumah. Kenalannya lewat Facebook atau lewat apa? Facebook dan WA. Oh, lewat Facebook dan WA. Lalu bertemu pertama sekali di mana? Belum pernah kali ketemu. Oke, di mana kalian bertemu pertama sekali? Belum pernah. Dari WA itu. Bukan, maksud saya sebelum merit kalian 2 bulan lalu di tanggal berapa tadi? 26. Tanggal 26. Oh, arti kompak kalian hebat. Ya, bulan 6, bulan 3 kan? Lalu Oh, bulan 2. Arti kalian sama. Gitu ya. Oke. Saya ingin membuka pemikiran kalian. Sebelum menikah tanggal 26 di bulan Februari 2024. ya. Kalian bertemu di mana dulu? Eva datang ke rumahnya, langsung ke rumahnya orang tuanya. Langsung ketemu dengan rumah orang tuanya. Gitu ya. Orang tuanya sudah meninggal. Dia tinggal sama abangnya. Kakak
kakak itu. Oh, di rumah itu. Sama Oke. lain. Sama lain. Lalu kalian menikah. Aku kerja, nggak Oh. tahu aku udah datang. Oh, Kerja. kamu kerja dia datang. Iya. Dan dia tidak kawari. Hidupnya aku udah. Dia tidak kawari dia datang. Nggak ada kabar. Wow, luar biasa. Ya, ini pertemuan dua belahan jiwa yang satu di gunung, lalu satu di laut, gitu ya. Karena Jakarta, Dumai itu sungguh sangat luar biasa. Kok bisa dia datang tanpa dikabari? Maksudnya untuk buat kejutan begitu ya? Surprise. Tahu aku kira yang pribadi biasa gitu. Rupanya bertumpul. Oh, rupanya baru yang datang. Rupanya baru yang tidak-tidakkan gitu ya. Yang lewat Facebook dan lewat WA itu bisa saling nyambung. Iya. Oke, sekarang pertanyaanku, apalah dasarnya kau mencintai dia? Karena dia orangnya tulus. Kenapa? Karena dia tulus. Oh, dia tulus. Tulus. Gak sama itu ke orang tuanya senang kalian itu. Oh, gitu ya. Nah, Dia tulus, lalu dia baik hati, iya. lalu dia datang menjemputmu gitu ya. Datang dia tanpa apa spesial gitu lah. Oh, datang tanpa Tanpa kabar dia datang. tanpa kabar gitu ya. Iya. Bahwa dia sungguh mencintaimu gitu ya. Atau kau yang mencintai dia? Sama-sama. Sama kamu minta ya. Oh, sama-sama. Tapi nggak nampak. Oh, tapi nggak dinampakkan, nggak kelihatan gitu ya dari mana gitu ya. Luar biasa. Oke, bagaimana dengan Bortopul? Apa yang membuat Anda sehingga mencintai dia? Dia orangnya terbuka. Oh, orangnya terbuka. Apa adanya. Oh, apa adanya bukan apa? Ada apanya? Ada apanya bukan? Oh, enggak. Sudah tahu kau seperti ini orangnya? Dalam itu Dalam wajah. video call. Oh, dalam video call. Udah tahu kau kakinya tidak lurus? Enggak. Ya. Oke. Baik. Bapak Ibu yang kami kasihi saya, lalu karena supaya Anda mengerti apa yang Anda sampaikan. Anda tahu apa yang Anda lakukan sekarang. Hari ini adalah hari bersejarah bagi Anda. Sabat atau Sabtu tanggal berapa sekarang? 20. Tanggal berapa sekarang? 20. Serius. Kau tahu tanggal berapa sekarang? Oh, tanggal 20. Bulan berapa sekarang? Bulan 4. Oh, bulan 4. 20 April 2024 adalah hari Sabat, hari yang sangat penting, hari yang bersejarah buat kalian berdua. Kenapa? Hari ini Anda dilahirkan, lahir dari kehidupan Anda yang lama, menerima Yesus sebagai apa? Tuhan dan Juru Selamatmu, dibaptiskan. Ya, baptisan itu bukan hanya pernyataan yang dilihat atau dipertunjukkan kepada orang, tapi sesungguhnya baptisan itu adalah baptisan dari hati, di mana kita boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, saudara, sahab, namanya sahab itu berarti arti orang pada sahab, sampai kepada tujuan. Oke? Kalau Anda bertemu dengan seorang wanita manusia yang pertama, begitu ya, namanya siapa? Hawa. Kalau Hawa itu bahasa Indonesia Eva, itulah namanya kan? Eva itu adalah Hawa. Supaya tahu ini. Jadi si Eva ini adalah, kalau bahasa Inggrisnya itu dari Hawa. Hawa ini Eva. Ya. Jadi Anda bertemu dengan manusia yang pertama, yaitu ibu dari siapa? Namanya sama dengan nama orang tua kita. Ya. Kalau seorang laki-laki mencintai seorang wanita, ya, maka dia harus menunjukkan kasih setianya lewat pengorbanan. Ya. Saya membaca sebuah tulisan atau katakanlah firman Tuhan yang ditulis oleh Salomo dalam kitab Kidung Agung pasal yang ke-6
ayat yang ketiga. Pernah baca? Pernah? Oh, pernah. Kita dengar dulu pendeta Rindu Muda Julu membacanya. Silakan pendeta. Kidung Agung pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Kidung Agung 6 ayat 3. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Baik. Aku kepunyaan kekasihku, dan kekasihku kepunyaanku. Oke? Berarti saat ini ketika Sahat Tambunan menyampaikan sebuah pernyataan, aku ini loh sudah punya siapa? Kamu punya siapa sekarang? Punya si Eva. Kira-kira mengerti gak artinya? Kira-kira menurut kamu apa sih artinya? Belum bisa. Aku kepunyaan Eva. Ya, biasanya manusia suka selalu dirinya yang memulai. Ini punya aku. Oh, dia istriku. Oh, dia suamiku. Itu kebiasaan manusia. Tapi mengapa Salomo harus katakan aku ini loh kepunyaan dia, kepunyaan kekasihku, yang mengartikan bahwa sesungguhnya dia tidak menunjukkan dirinya, tetapi dia menunjukkan bahwa dirinya itu bukan lagi miliknya, tapi sudah menjadi milik pasangan. Sama. Eva pun sekarang ini sudah menikah cinta kan? Ada mantan pacar. Kau usah takut sama suami. Ada mantan pacar? Ada. Masih ada hubungan, pernah komunikasi? Masih hidup gak mantannya? Oh, masih hidup tidak. Yang saya mau sampaikan hari ini adalah bahwa kalian berdua sudah punya, sudah ada yang punya, sudah ada suaminya, sudah ada istrinya, maka itu perlu dipertahankan. Jangan sampai hanya menikah nama, tapi hatinya tidak menikah. Ya, saudara, saat ini orang Batak bilang kalau dia pacaran selalu sayang, gitu ya. Apalagi dua ya, karena gak pergi. Kalau sayang gitu, terus panggil apa? Dan ada lagi, hebat lagi. Apa sih arti dari itu? Terlalu sayang. Nah, ini kisahnya yang selalu apa? Membuat kita menjadi sesuatu yang boleh berbeda. Dan itu adalah melebihi dari kata sayang. Sesungguhnya kau adalah milikku, karena dia. Kalau kita pergi kepada apa yang disampaikan oleh Salomo, itulah arti dari aku kepunyaan kekasihku. Saya tanya dulu sekarang, punya banyak uang nggak? Nggak banyak, tapi ada ya. Kalau ada uang istri nggak? Oh, uang istri, luar biasa. Kalau ada uang istri, uangmu nggak? Oh, uangnya juga. Oh, biasanya seorang istri itu dia kalau kerja biasanya itu uangnya. Dia bilang, kami di rumah pernah, gitu ya. Kebetulan istri saya ini dia kerja. Lalu dia bilang, Mah, masih ada uang kita nggak? Saya bilang gitu. Dia bilang, aduh, uang kita sudah habis, tapi uangku masih ada loh. Saya tidak tahu ada ibu yang lain di sini ya. Kok ibu ini ketawa? Berarti ibu ini juga mungkin adalah melakukan hal yang sama. Ibu siapa, Bu? Hanya papahan. Hanya papahan. Tapi katanya tadi cinta, sayang. Aku ini jangankan uangnya, sesungguhnya dirinya pun sudah milik siapa? Milik pasangannya. Kok jadi sekarang uangnya Bu sendiri? Pak, begitu loh. Berhemat beda. Uang kita masih ada, saya simpan ya. Gitu kan?
Karena seringkali seperti itu. Kalau istrinya kerja, suaminya kerja, kalau dua-duanya pegang-pegang duit, enggak. Kalau suami uang saya, kalau uang itu ya uangku katanya. Kan sekali ibu-ibu ini gitu ya. Luar biasa gitu ya. Tapi nggak seperti itu kan? Oh enggak, dia baik enggak? Oh baik. Ya. Apa yang mau saya sampaikan hari ini adalah sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri, Anda harus mengerti bahwa segala sesuatu yang ada padamu itu adalah milik bersama, milik istri. Kalau hanya milik istri, nggak ada milik suami bagaimana dong? Ya, bahwa di antara kalian berdua, jangankan uang, jangankan apa yang kalian miliki, diri kalian saja sudah bersama. Maka diharapkan oleh Tuhan ketika Anda boleh menyatukan hati untuk membangun sebuah rumah tangga itu harus apa? Bersatu. Dan kalau dia salah masih pakai itu. Oh, mami. Ganti lagi. Kalau salah mami. Kalau senang deh. Oh sekarang sudah mami papi. Oh sudah ganti nama dari Beb menjadi mami papi. Saya hanya ingin menggugah sesuatu supaya yang hadir ini bukan hanya untuk kalian yang saya punya pemikiran, tapi bagi kita semuanya. Tetapi alangkah indahnya ketika kita berpikir bahwa sesuatu yang indah itu adalah ketika kita boleh menikmati bersama. Ya. Selanjutnya, seorang yang disampaikan oleh Salomo, aku kepunyaan kekasihku. Maka ketika manusia pacaran semuanya sayang, tapi setelah menikah agak sedikit berbeda. Beda jauh. Sudah mulai kelihatan. Oh sudah mulai kelihatan. Yang mana yang jeleknya? Kalau baik-baiknya kan biasa kan? Tapi kalau yang jeleknya udah tahu mulai. Oh mulai ya. Oh sudah mulai. Nah ini dia ini. Ini seru kalau udah begini, gitu ya. Seru kalau udah begini. Ya, tapi kalaupun seperti itu, Anda yang harus memiliki tanggung jawab sebagai suami untuk memperbaiki yang kurang itu. Tegur istrimu kalau dia salah, maka istrimu pun ketika Anda kelihatan salah, dia harus juga apa? Dia harus juga menegur, karena saling mencintai. Jangan bilang itu, ya, karena Anda berdua saling mencintai. Maka biasanya orang berpacaran, kalau kaki pacarnya terantuk, batunya yang diapa? Atau yang menantuk itu, yang membuat dia terantuk itu yang disalahkan. Ah ini nggak benar nih, batu ada di sini, salah ini kata gitu kan. Tapi setelah menikah bagaimana mereka? Tapi biasa begitu. Nah ini pakai gue ini yang salah. Dia carikan sesuatu yang tidak apa? Yang benar. Gitu ya. Jadi kalaupun ada seperti itu, hindari. Ya, buat dirimu menjadi seorang suami yang mengasihi istri. Jangan tuh. Saya belum lama ini, masih hanya 5 menit. Ya, harus serius. Ya. Jadi sesungguhnya Anda berdua harus mengerti bahwa rumah tangga itulah yang pertama dari segi hubungan suami dan istri. Tapi ada hubungan kita dengan Tuhan. Jangan lupa. Ya. Saudara Sahab dan saudara Elva. Ya. Kalau kita berbicara mengenai hukum ekonomi, mana lebih besar 10 dari 9? 10. Kenapa banyak 10 itu? Jadi banyak jumlahnya gitu ya. Oke. 10/10 dengan 9/10 mana lebih banyak? Saya ganti. Oke, saya ulang kembali.
10/10 dengan 9/10 mana lebih besar? 10/10. Karena 10/10 itu adalah utuh, tidak dibagi dengan yang lain. Tapi dalam rumah tangga Kristen 9/10 lebih banyak daripada 10/10. Tahu itu? Pernah tahu? Aku belum tahu. Makanya saya harus kasih tahu. Rumah tangga Kristen agar rumah tangganya diberkati Tuhan dan rumah tangganya dipenuhi dengan kasih Tuhan, maka mereka harus melakukan dan mengembalikan bahagia Tuhan. 1/10 dari apa yang kau dapatkan itu menjadi bagian Tuhan, dan 9/10 menjadi bagian. Namun di dalam 9/10 itu masih ada apa? Ucapan syukurmu kepada Tuhan. Maka ekonomi rumah tangga supaya makmur dan sukses, jangan lupa harus Tuhan yang pertama. Ya, karena saya tidak konseling dengan kalian, maka saya harus sampaikan itu. Yang seharusnya ketika saya konseling saya akan sampaikan itu. Jadi kesuksesan keuangan di dalam rumah tangga, jangan salah, Anda hanya bisa menggunakan 9/10 dan bukan 1/10 itu bukan bagian supaya rumah tanggamu maju, bagus. Karena itu adalah bahagia siapa? Tuhan. Tuhan tidak pernah mengutangkan kita. Ingat itu. Tapi kita yang seringkali mengutang kepada siapa? Mengutang kepada Tuhan. Maka kalau kamu mencintai istrimu siapa ini, dan siapa mencintai kamu sebagai suaminya, maka yang pertama kalian cintai harus apa? Tuhan. Supaya rumah tanggamu makmur, sukses. Sama cerita kepada Anda. Saya dulu supir. Saya lama supir angkot bersama supir Metro Mini, dan nama saya menjadi supir bus. Saya beberapa kali membawa bus dari Jakarta Surabaya, Jakarta Malang, saya sudah pernah. Saya pernah di lebaran baru seperti ini membawa mobil dari Jakarta, Jogja, balik ke Jakarta, baru kembali lagi ke Purwokerto, baru tidur. Yang saya mau sampaikan adalah saya selalu bayar atau kembalikan milik Tuhan, sekalipun saya supir. Ini ada istri saya. Saya tinggalkan itu. Ini kembalikan buat perbulan kita. Itu akan harus dikembalikan. Dan saya mau sampaikan kepada Anda, saya selama di kendaraan itu tidak pernah tidak bawa uang setiap pergi saya untuk apa? Pergi kerja. Tuhan selalu tambahkan berkatnya. Masalah jumlah itu relatif, tapi yang pasti Tuhan selalu memberkati. Ya, jadi jangan kita katakan, oh karena kita berbicara seperti itu. Bukan. Saya lama hidup di terminal 12 tahun. Dan saya sangat mengerti bagaimana perasaan, bagaimana jiwa, bagaimana saya sangat mengerti. Itulah sebabnya saudara Sahar 32 tahun sekarang umurmu. Ya, taruhlah anakku yang pertama sudah berapa? 33 tahun. Taruhlah sekarang ini kamu anakku. Dan jadilah menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan harus banyak uang, bukan. Tapi seberapapun yang Tuhan berkati Anda, sampaikan kepada istrinya. Istrimu harus lihat itu, dan yang pertama buat siapa tadi? Tuhan, jangan lupa. Supaya rumah tanggamu akan makmur dalam keuangan. Jangan Anda pernah berhutang kepada Tuhan. Ya, karena itu adalah satu rahasia yang tidak pernah bisa digabungkan. Dan kalau ini kita lakukan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu menjaga rumah tangga kita. Itulah sebabnya, supaya jangan terlalu panjang, karena sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Mari kita baca Matius pasal 19. Di Matius pasal ke-19 ini, di sini adalah
Judulnya perceraian. Kenapa orang bercerai? Apa yang membuat orang bercerai? Apa ibaratnya apa yang dibilang orang ibaratnya ditanggapi gitu. Apa yang dibilang orang ditanggapi. Oke. Sesungguhnya perceraian itu terjadi karena kekerasan hati, keegoisan, maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Waktu pacaran maunya mengalah, tapi setelah menikah maunya apa? Menang. Ya. Yesus coba sampaikan di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Jadi di zaman bangsa Israel sudah ada perceraian. Tapi karena apa tadi dikatakan? Karena ketegaran hatimu, itu bahasa Alkitab sekarang. Tapi kalau bahasa Alkitab yang pertama dikatakan karena kekerasan hatimu. Pernah lihat kerbau yang membaca tanda suara? Suara bahasa apa? Suara. Mengerti? Pernah membaca? Belum pernah. Sudah besar di mana? Di sawah. Besar di sawah ya, artinya besar di kampung. Kampung kita di mana? Perpahai. Berarti hormon nama bayi berkorban. Pernah lihat? Oh pernah. Di mana itu bajak ditaruh? Di belakang. Lalu di kerbau itu di mananya ditaruh supaya bisa ditarik bajak itu? Di mana? Di lehernya. Benar? Jadi apa namanya? Auganya itu ditaruh di leher. Lalu biasanya kalau kerbau yang suka membajak itu lehernya apa? Keras. Ya, kalau dia belum pernah membajak kerbau itu lehernya biasanya hancur, luka gitu ya. Tapi setelah terbiasa dia, maka lehernya menjadi apa? Keras. Jadi diibaratkan si jugal ruku. Apa jugal ruku? Bukan orang Batak lagi. Sudah lama di Jakarta ya, lahir di Jakarta. Oke. Maka biasanya orang yang hatinya keras itu harus bisa dia kalahkan sendiri. Kalau orang lain yang membuat dia kalah. Jadi sekarang ini sangat banyak perceraian. Kenapa banyak bercerai? Karena hatinya dikeraskan. Saya mau sampaikan kepada Anda, perceraian sekarang ketika Anda menonton, banyak orang berkata karena bau badan mereka bercerai. Tahu gak bau badannya istrimu? Gak tahu. Tapi sudah berapa bulan menikah? 2 bulan. Ada nggak bau yang beda-beda kau rasa? Oh enggak. Harum. Ini yang kita rindukan gitu ya. Kalau sudah bau badan istrinya itu harum, berarti dia akan apa? Akan tambah sayangi gitu ya. Jangan sampai nanti karena sudah menikah 1 tahun, aku tinggalkan aja ternyata bau badannya beda. Kenapa jadi beda gitu? Berarti bau badan yang sekarang tidak diapa? Diteruskan gitu supaya harum terus, malah harus ditambah apa? Minyak wangi maksudnya, deodoran gitu ya. Supaya apa? Supaya tambah harum gitu ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai itu yang membuat sesuatu yang menjadi masalah. Tapi apa yang mau saya sampaikan? Kalau manusia itu bercerai, sesungguhnya bukan orang lain yang membuat, tapi mereka berdua. Itulah sebabnya Yesus katakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Siapa manusia itu? Siapa? Kalian berdua. Bukan orang lain. Nanti kalau sorry, bapaknya siapa ya? Bapak mama ya? Tidak ada urusan orang tua bahagia kalian berdua.
Kalau kalian bisa satu, kalian bisa bersama, kalian bisa merasakan. Tadi bau badannya apa? Harum. Kalau harumnya itu jalan terus, tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah. Jadi berbeda. Maka biasanya manusia yang bercerai itu karena mereka bermasalah. Tapi saya berharap pernikahan yang Yesus mau adalah pernikahan untuk seumur hidup. Ya. Mengapa perlu ini? Karena Yesus merindukan rumah tangga itu hidup untuk berdamai, hidup untuk berbahagia, hidup untuk bersenang-senang, dan terlebih hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Maka saudara teman, ada banyak hal yang engkau harus lakukan dalam rumah tangga. Kamu harus menjadi imam, kamu harus menjadi bapak, kamu harus menjadi orang tua bagi istri. Istrimu harus menjadi apa? Harus menjadi hormat. Itulah sebabnya Paulus menyampaikan dalam kitab Yesus, ya, seorang istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Maka di sana akan ada suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Pernah pukul kamu sendiri? Atau kau curi di sini kamu? Kencang, saya curi. Sakit. Atau bibimu curi sendiri dulu? Sakit. Kenapa sakit? Karena dicuri. Maka kalau kau pun sakit istrimu, itu sama dengan penyakit dirimu. Itu maksudnya. Jadi oleh sebab itu, karena waktu kita sudah terlalu lama, saya harus akhiri firman Tuhan ini. Jadilah menjadi suami yang mengasihi istrimu, dan jadilah seorang istri yang tunduk kepada suamimu sama seperti kepada Kristus, supaya kalian berdua bisa menjadi rumah tangga yang harmonis, yang berbahagia, yang dapat mengandalkan Tuhan di dalam segala kehidupan. Mudah-mudahan renungan yang singkat ini dapat menolong kalian berdua untuk kalian bisa hidup damai, hidup nyaman, hidup tenang bersama-sama dengan Tuhan. Jangan lupa, mesbah rumah tanggamu menjadi satu kekuatan bagi kau. Kamu sudah pernah ajarin dia renungan pagi? Belum. Hanya berdoa aja. Oh gitu. Jadi hari ini, inilah hari yang bersejarah. Bangun pagi-pagi, lipat tangan kalian bila perlu, berpelukan atau berpegangan tangan. Baca Alkitab, lalu apa? Berdoa. Serahkan rumah tanggamu kepada Tuhan. Dan pada waktu malam sebelum Anda berdua tidur, ya, jangan hanya nikmatnya yang dipikir kalau tidur, tapi pikirkan surga bersama dalam rumah tangga, sehingga kau bisa menjadi rumah tangga yang berbahagia dari hari ini sampai Tuhan datang. Itu saja yang dapat disampaikan. Tuhan menyertai dan memberkati rumah tangga. Baik, kita lanjutkan acara kita. Boleh kesini? Masih. Pantauan siapa video? Ada berapa dulu? Di sini masuk. Oke, begini. Ya, berhadapan. Pegangan tangan kiri dan kanan. Oke, baik. Sebelum kita mendoakan mereka, maka mereka akan berjanji dulu. Pernah nggak berjanji sama kita? Oke, kalau dia sakit jangan tinggalkan, bapaknya tinggalkan. Jangan tinggalkan. Oke, kan kalau lagi gitu ya, kan? Baik. Jadi kita harus buat perjanjian kalian. Ya, baik waktu senang atau waktu susah, waktu sakit atau sehat, waktu kaya atau miskin, sampai kematian akan memisahkan kalian berdua. Itulah janji. Mau nggak kamu melakukannya?
Mau. Bagaimana kamu Bang? Baik. Jadi biarlah kematian yang memisahkan, bukan hati yang keras atau memenangkan apa? Memenangkan diri sendiri. Jadi janjimu ini bukan kepada saya. Janjimu ini bukan hanya kepada orang tuamu dan anggota jemaat, tapi janji kita hari ini adalah apa? Adalah kepada Tuhan. Jadi saya akan sampaikan janjinya, oke? Di hadapan Tuhan hari ini, saudara sahabat Abu, engkau berjanji bahwa engkau akan mengasihi dia, baik waktu susah atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya, sampai kematian memisahkan kalian berdua. Itulah janjimu kepadanya. Oke. Bagaimana? Baik di hadapan Tuhan, saudari Eva Tambuna. Eva Setompul. Engkau berjanji mengambil saham Tambunan ini menjadi suamimu yang sah. Baik waktu sakit atau waktu sehat, waktu senang atau waktu susah, waktu kaya atau waktu miskin, sampai kematian memisahkan kalian berdua. Itulah janjimu hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kami kasihi, sebelum kita lanjutkan, adakah yang menghalangi mereka berdua untuk dikukuhkan pada hari ini? Ya. Ada yang melihat? Ada yang ditakutkan? Ada. Oh, ada. Oke. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, di sore hari Sabat-Mu ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan kedua anak Tuhan, saudara sahabat Tambunan dengan Eva Setompul, di mana Engkau Tuhan telah pertemukan mereka di masa yang lalu lewat media sosial, dan hati mereka Tuhan telah bersatu, dan mereka telah mengambil keputusan untuk menyatukan mereka. Dan hari ini Tuhan, kami mengadakan kembali pengukuhan setelah mereka Engkau lahirkan lewat baptisan, dan mereka telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Bapa kami dalam surga, berkati Tuhan rumah tangga mereka. Engkau akan Tuhan melindungi mereka. Engkau Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka, usaha tangan mereka, dan apa saja yang mereka kerjakan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Biarlah Tuhan Engkau selalu bersama-sama dengan keluarga ini. Sebagaimana Tuhan telah menyertai mereka ketika mereka memulai hubungan, Bapamu berdoa, Tuhan akan melanjutkan, akan memberkati mereka untuk masa yang akan datang. Pengukuhan ini Tuhan, sesungguhnya kami lakukan agar kiranya Engkau Tuhan boleh melihat rumah tangga yang baru ini menjadi sebuah rumah tangga yang boleh berbahagia, rumah tangga yang kelak akan membuat keadaan rumah tangga mereka seperti keadaan surga kecil di atas dunia ini. Biarlah itu Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan akan buah hati di masa yang akan datang. Anak laki-laki dan perempuan Tuhan yang Kau berikan bagi rumah tangga ini. Biarlah itu Tuhan akan dapat menambahkan sukacita mereka di masa saat ini, sehingga akan semakin Tuhan berkati mereka, dan mereka pun akan merasakan kasih kemurahan. Saudara sahabat dan juga Eva, Engkau telah satukan hati mereka. Satukanlah selalu Tuhan harapan mereka untuk boleh mendapatkan akan berkat untuk kasih yang akan datang. Berkati orang tua mereka,
ataupun bersama dengan ibu. Dan juga Tuhan keluarga kampung. Biarlah Engkau Tuhan melindungi mereka dan Engkau akan memberkati mereka di masa depan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan damai sejahtera. Dan kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau, menyertai rumah tanggamu, menyertai keluargamu dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini akan ada pendaftaran dan penyerahan pengukuhan pernikahan oleh Bapak Pendeta Maijen Sigalinging. Boleh dipersiapkan dokumennya. Siapa saksinya sini? Ada di sini. Ini berdua di rumah ini. Mari. Kalian berdua duluan. Bukan. Pengantinnya aja duluan. Ini di sini. Ya. Oke. Mana ada ini? Di sini. Ya, Kamu di situ. dari Tambunan. Siapa dari Tambunan? Deketin. Oke, Bapak S. Tumpul. Ya. Tidak ada fotonya ya? Ada foto? Di foto ya? Berarti besok udah di-stempel ya? Supaya fotonya di-stempel, jangan sampai. Semua kami boleh pegang dulu. Oke, boleh dipegang namanya. Ada semua. Foto-foto. Oke, ini diangkat aja ini. Berdiri dari foto. Kalian berdiri di sini aja, supaya kelihatan di situ ada hiasannya. Ke situ. Oke, Tunjukkan. ya, seperti ini caranya. Pegangan, bukan. Nah, oke, Kamu ada apa itu? seperti ini. Lalu kalian pegang dari satu-satu. Supaya seperti bersatu kalian. Bukan seperti. Memang bersatu. Memang sudah bersatu. Silakan. Ya. Siapa foto kamera yang sudah ya? Oke. Baiklah. Nah, kita sama-sama bangkit berdiri untuk menutup acara ini dengan membuka lagu Sion 490. Lagu Sion 490, betapa bahagia di rumah tangga, ayat 1 dan ayat 3. Betapa bahagia, sama-sama. Betapa bahagia di rumah tangga bila
tangga. Bila ada kasihan di rumah tangga, seperti ada sinar dalam hati yang benar, tiada putus berteman di rumah tangga. Kasihlah di rumah, senang sama rasanya di rumah tangga. Kita berdoa. Bapa kami yang maksimalkan surga, Allah Maha Kasih, Allah Maha Suci, Allah Maha Mencintai kita. Ya Tuhan, pada hari Sabat yang indah ini, kami umat-umat Tuhan, jemaat Parung Panjang, telah melaksanakan acara doa pengukuhan pernikahan untuk Bapak S. Tambunan dan Ibu E. Sitompu. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih banyak atas kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta M. Sigalinggi, telah membentangkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi keluarga S. Tambunan bersama dengan istrinya. Tuhan Sorga, kami memohon kepadamu, mendoakan keluarga Tambunan ini, Tuhan berikan berkat-berkat istimewa. Berkati Bapak Ibu Tambunan dalam kesehatan, berkati dalam rumah tangganya, Tuhan memberkati dalam pekerjaan usahanya, Tuhan memberkati di dalam kehidupan rohani mereka. Tuhan memberikan berkat-berkat istimewa, baik berkat keturunan, baik anak laki-laki maupun perempuan. Tuhan akan menyatakan kepada keluarga S. Tambunan bersama dengan Ibu. Tuhan Sorga, pada saat ini hamba juga memohon kepada Tuhan, mendoakan hamba-Mu Bapak Pendeta M. Sigalinggi bersama dengan Ibu Pendeta yang telah melayani kami, menyampaikan firman Tuhan. Oh Bapa yang baik, Tuhan mencurahkan berkat istimewa kepada Bapak Ibu Pendeta Sigalinggi. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, berkati pelayanan Bapak Ibu Pendeta Sigalinggi sebagai pimpinan kami di Konferensi Jakarta. Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan supaya kami umat-umat-Mu dipimpin kepada Tuhan dan kami pun mendapatkan berkat. Ya Tuhan, umat-umat-Mu, jemaat Parung Panjang yang datang menyaksikan acara pernikahan ini, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan memberikan berkat-berkat istimewa sehingga kami bersyukur Tuhan sebab kami telah menyaksikan acara yang indah ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih atas kasih Tuhan menyertai rangkaian ibadah kami. Terpujilah nama Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan kata sambutan mewakili jemaat Parung Panjang yang akan dibawakan oleh Bapak Korban Segala dan akan dilanjutkan oleh keluarga mempelai pria oleh Bapak Tuntun Tambunan. Baik, selamat sore sahabat. Atas nama jemaat Parung Panjang, kami mengucapkan selamat kepada keluarga S. Tambunan, Bapak dan Ibu, telah menerima dua pengukuhan pemberkatan dari Pendeta M. Sigalinggi. Harapan kami dari jemaat adalah tetaplah setia di dalam Tuhan, langgeng di dalam rumah tangga, jadi contoh teladan bagi keluarga ataupun dimanapun Anda berada nanti, jadi terang. Ya, terima kasih. Kami ucapkan juga ke Pendeta Sigalinggi sudah meluangkan waktunya dan
Mari kita tetap Jemaat Parung Panjang mendoakan keluarga ini. Jangan dilepas keluarga ini, tetap kita bawakan di dalam doa supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan. Itulah kata sambutan dari jemaat. Terima kasih, selamat kepada keluarga Tambunan. Amin. Selamat bagi kita, sama-sama. Kami atas nama keluarga Saat Tambunan mengucapkan terima kasih banyak kepada pelayanan pendeta dan para hadirin yang hadir mengikuti acara pengukuhan. Terima kasih banyak atas normal bantuan saudara-saudara pada hari ini. Terima kasih banyak. Amin. Mewakili keluarga mempelai wanita oleh Bapak Samson Sitompul, dipersilakan kepada Bapak Samson Sitompul. Mana kamu? Selamat kepada saudara Maya. Sore hari ini saya mau berterima kasih pada Pak Pendeta sudah buat hadir di acara pengukuhan. Terima kasih juga pada ketua jemaat sama anggota jemaat sudah selalu kompak untuk bisa menghadiri acara. Untuk itu inilah acara ya mungkin kecil tapi lebih berharga untuk depannya. Amin. Biarlah masa depan nanti kelak kalian punya omongan mengenai anak yang bisa mendidiknya dengan baik. Itu aja, sekian dari yang saya sampaikan sore hari ini. Amin. Sesi foto. Iya, oke. Acara kita sudah selesai. Terima kasih semuanya. Kita akan bersalaman, tapi sebelum bersalaman kita akan berfoto terlebih dahulu. Yang pertama berfoto adalah kedua pengantin, kakak dan abang bersama dengan pendeta dan ibu pendeta. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh pengantin dan kedua orang tua. Ayo, silakan maju. Ayo, kita mau sabar. Pada sesi dokumentasi. Boleh pendeta sama pendeta sekalian. Jangan terlalu rapat. Jangan maju. Di karpet. Nah. Satu, dua, tiga. Oke. Pendeta boleh satu. Sekarang kepada kedua orang tua, Opung Sitompul boleh maju untuk difoto. Boleh dibantu Opung Sitompul maju. Ayo. Langsung maju buat kita. Atur dulu. Saya di sini pengantin dengan keluarga pendeta Otajulu boleh siap-siap. Lihat sini. Keluarga pendeta boleh siap-siap. Lihat ke sini. Semuanya nggak cukup Pak. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang keluarga pendeta. Sehabis itu pengantin dengan keluarga Pak Ketua segala bisa bersiap-siap ya. Ayo. Ibu pendeta Otajulu boleh kesini sebentar fotoan. Selamat. Ya.
Ayo. Oke, siap-siap keluarga segala ya, di sini ya. Satu, lihat kamera kayak Pak. Kayak Pak, lihat kamera. Kamera. Smile, smile. Sudah, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Kayak Pak lihat kamera. 3 bagus sendiri. 1, 2. Oke. Mantap. Oke, keluarga ketua ya. Sehari keluarga ketua semua jemaat Parung Panjang ke sini ya. Keluarga Tambunan dulu toh. Oh iya, keluarga Tambunan lupa. Keluarga Tambunan dulu baru jemaat ya. Kamera 1, 2, 3. Oke. Oke, sekarang keluarga Tambunan. Ayo jemaat Parung Panjang siap-siap di depan pintu ya. Digeser ke pintu luar situ. Ayo, yang jemaat siap aku. Senyum 1,